Nah, di organisasi itu saya disuruh datang ke Polres Tangerang. Polres Tangerang, iya. Nah, itu undangannya itu berkaitan tentang seminar, makan, uang itu udah disediakan. Oh, uang transportasi gitu uang ya? Transportasi. Nah, ternyata tentang itu yang saya didu itu. Makanya saya tantang nih Pak Said Didu. Ayo kalau sampean memang ya membela rakyat, saya ingin tahu nih rakyat yang dibela yang mana. Terus kemudian tanah yang dirampas itu mana, yang digusur itu mana, namanya siapa, ahli warisnya siapa, suratnya mana. Saya bantu untuk menyelesaikan. Tidak hanya membangun wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya kembali bersama dengan Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara atau BKN, Gus Ropi. Apa kabarnya, Gus? Sehat. Semangat. Biasa. Satu lagi kedatangan tamu mahasiswa. Namanya siapa, Mas? Ramdhani. Iya. Sampean apa mahasiswa mana? Mahasiswa Unpam. Oh, Unpam. Pamulang ya. Ya. Baik. Masih tentang Said Didu. Kemarin 19 November dipanggil Polres Tangerang ya. Tangerang. Saya akan mewawancari Mas Ramdhani. Mas Ramdhani, ya. Kemarin katanya Anda mengikuti acara di Polres Tangerang. Ya, Polres Tangerang. Kalau boleh tahu, bagaimana kronologinya Anda sampai ke Polres ke sana? Sebelumnya saya kan ikut organisasi. Nah, saya di sana ikut dengan organisasi. Nah, di organisasi itu saya disuruh datang ke Polres Tangerang. Polres Tangerang, iya. Nah, itu undangannya itu berkaitan tentang seminar kayak BUMN. Iya. BUMN itu kan namanya Said Didu itu mantan sekretaris BUMN. Nah, itu membahas tentang kayak seminar. Dia kan semua makan, kopaja, makan, uang itu udah disediakan. Oh, uang transportasi gitu uang ya. Transportasi. Nah, terus kemudian kamu ke Polres Tangerang. Saya datang ke Polres. Ternyata saya kira itu kan seminar. Tahu-taunya saya datang ke sana nggak ada apa-apa. Bahas tentang itu yang saya didu itu. Oh, bahas apa itu saya didu? Bahas tentang ngituin apa namanya itu? Tentang masalah, lagi ada masalah. Oh, masalah saya didu. Tapi kamu materi masalahnya tidak tahu itu? Saya tidak tahu sama sekali tentang di sana. Berapa orang itu sekitar? 50 mahasiswa. 50 mahasiswa. Ya. Nah, sampai di Polres itu apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan di Polres itu foto bareng, datang ke sana tuh masuk ke Polresnya itu foto bareng sama bikin video, udah itu setelah itu pulang kita dapat makan sama uang gitu pulangnya. Itu ketika ini ada yel-yel atau bagaimana? Yel-yel nggak ada. Foto doang. Iya, foto-foto. Hidup doang. Biasanya kayak gitu. Mahasiswa. Oh, begitu doang. Cuman gitu doang. Terus tokoh yang kamu kenal di situ siapa aja yang foto bareng itu? Foto bareng itu ada Refdi Harun ada di sana? Refdi Harun. Yang penjajah itu apa namanya? Jurnalis terkenal tuh. Siapa itu? Banyak jurnalis terkenal itu. Edi Mulyadi. Oh, Edi Mulyadi ada kamu lihat? Ada, Edi Mulyadi ada di sana. Ada satu lagi, siapa tuh? Pak Mahfud nggak ada ya? Pak Mahfud belum ada. Udah itu sama pengacara terkenal tuh hukum juga tuh. Saya lupa. Ketemu dengan saya Didu di sana? Nggak ketemu. Tidak tahu? Tidak tahu. Ketika pulang saya Didu juga tidak tahu? Tidak tahu. Nah, jadi tidak tahu apakah ada saya Didu di Polres atau tidak, kamu tidak tahu? Tidak tahu. Oh iya, oke, baik. Aduh. Ya, baik pemirsa Gus. Ini kan Ramdhani itu kemarin jadi saksi sejarah lah katakan ya ke Polres ke sana gitu kan. Yang katanya ada undangan membela untuk Said Didu. Bukan seminar tentang BUMN, datang ke sana dia tidak tahu materinya seperti apa. Said Didu dipanggil oleh Polres. Ini kenapa tidak ditahan? Iya, jadi terima kasih Mas Yusuf. Memang sebelum Said Didu itu diperiksa sudah ada narasi-narasi dibangun oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab, yaitu akan ditahan. Saya tahu itu adalah strategi manajemen konflik berdasarkan hasil pengamatan
teman-teman yang di sana itu bukan orang yang terdampak PIK. Nah, termasuk kan ini bukan orang terdampak ini. Nah, mahasiswanya aja ternyata kan nggak paham, nggak ngerti, datang ke sana tujuannya apa, seminar. Ternyata di sana urusannya Pak Said Didu. Karena rame diberitakan Pak Said Didu itu kan membela rakyat yang tertindas, yang tanahnya dirampas. Tetapi Mas Yusuf, mohon maaf, dari dulu Pak Said Didu itu tiap podcast selalu bicara bahwa dia berdiri bersama rakyat, membela kepentingan rakyat, terutama tanah yang dirampas. Nah, saya ingin tahu nih, di podcast Pada Suka TV yang selalu mengedepankan keaslian ya, original, berita yang benar-benar, yang salah-salah. Saya mau tanya nih sama Pak Said Didu, rakyat yang mana yang dibela? Satu. Nomor 2, tanah yang mana yang dirampas? Nomor 3, siapakah pemilik tanah yang dirampas? Luasnya berapa? Terus kemudian yang digusur itu mana orangnya, tanahnya mana? Nah, ini harus konkret Pak Said Didu. Tidak hanya membangun wacana, tidak hanya menyebarkan berita-berita yang menimbulkan kontroversi. Akhirnya Pak Said Didu ini kan dilaporkan oleh Abdesi, oleh LSM, oleh masyarakat di sana yang tergabung semua. Kenapa masyarakat di sana? Abdesi itu kan asosiasi kepala desa, perangkat desa se-Kabupaten Tangerang, se-Kabupaten Tangerang. Berarti Abdesi ini tahu betul seluk-beluk tentang PSN PIK maupun PIK di Kronjo, di Teluk Naga, di Kosambi, terus di Kohot. Ini Abdesi tahu semua. Nah, hal-hal yang tidak benar ini nggak boleh dong disampaikan, apalagi ngomong ini untuk etnis tertentu. Sebutkan aja tertentu itu siapa? Arab, Cina, Jawa, Madura, Medan, Sunda, kan itu gitu, Sunda, nggak jelas. Nah, padahal yang saya ketahui, nah ini penting, termasuk adik-adik mahasiswa, jangan sampai kalian diundang seminar ternyata demo, diundang demo ternyata tujuannya apa juga tidak tahu, ternyata bela Said Didu. Nah, saya tanya Ramdhani, kamu bela Said Didu itu memang Said Didu ini berjuang untuk siapa? Melakukan apa? Kok harus dibela? Padahal Said Didu itu dipanggil polisi, itu dipanggil biasa sebagai saksi. Nah, harusnya ketika dipanggil saksi sampai ada guru kami, tokoh lah, yang punya kompeten, punya integritas, sampai ikut-ikutan kami berdiri bersama Said Didu. Harusnya kan kami berdiri bersama kebenaran, bukan person. Jadi Mas Yusuf, Pak Said Didu ini offset menurut saya, makanya dia dilaporkan polisi. Jadi dia ngomong kemana-mana, tapi kalau dilaporkan polisi mencari dukungan kemana-mana. Contohnya adik mahasiswa ini tidak tahu menau ya? Tidak tahu menau. Berarti kan itu gitu loh. Menurut Anda itu pemanggilan itu kan proses pemanggilan biasa ya? Iya, proses pemanggilan biasa. Dan tidak ada sebetulnya polisi itu ketika dipanggil langsung ditahan kan, tidak ada. Biasanya pemeriksaan, setelah pemeriksaan apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak kan? Betul. Nah, kan gini Mas Yusuf. Ini ada warga masyarakat, ini ada Abdesi yang merasa tersinggung atas ucapan Said Didu. Lalu kemudian masyarakat ini yang ada di daerah terdampak PIK ini, kok Said Didu ngomongnya begitu ya? Ya otomatis pemerintahan desa ini mengambil langkah hukum, karena itu memang dijamin oleh negara kita, dijamin oleh undang-undang bahwa hukum itu berlaku sama. Nah, ini melaporkan. Nah, laporan nih ke Polres, diterima oleh Polres. Kemudian tidak serta-merta langsung manggil Said Didu. Ini diperiksa dulu. Apa barang buktinya? Oh, ada berupa video, baik podcast maupun dia bikin vlog. Saksinya siapa? Unsurnya masuk tidak? Nah, ketika ini sudah cukup unsurnya, maka diperlukan klarifikasi ke saudara Said Didu. Nah, itulah yang terjadi sampai adik-adik mahasiswa, semua warga masyarakat Indonesia. Kalau Pak Said Didu memang betul-betul membela orang yang tanahnya dirampas, rumah yang digusur, harusnya Pak Said Didu itu berdiri mendampingi warga yang dirampas, diintimidasi, tunjukkan. Nah, kemudian warga ini bersaksi. Dibawa ke Polres semua itu kan ya? Atau jumpa pers gitu loh. Silakan ngomong kan itu. Tapi sampai detik ini Pak Said Didu nggak ada. Nah, maksud saya begini loh, Pak Said Didu, mohon maaf ya.
Harusnya mana itu didata nih. Siapa saja? Siapa saja yang dirampas, yang digusur, yang Yang tidak diintimidasi, dibayar, nggak dibayar dan lain-lain. Ayo ketemu sama saya. Mana datanya, mana orangnya, terus dengan alasan nggak bisa. Ini untuk demi menjamin keamanan. Saya jaminannya. Saya akan telepon Pak Kapolda Banten dan minta atensi untuk dilindungi. Kan ada lembaga perlindungan saksi. Ya. Baru itu konkret. Nah selama ini saya Dido hanya koar-koar aja. Tanya aja PSN PIK tanahnya jumlahnya berapa, proyek PIK berapa jumlahnya. Terus PSN PIK itu, proyek strategis nasional PIK 2 itu dibangun untuk apa aja? Nggak ada, untuk hunian itu nggak ada. Yang PSN PIK 1.700 itu dia itu hanyalah untuk penghijauan wisata edukatif. Terus kemudian ada wisata taman safari, kemudian ada banyak pokoknya yang menyangkut penghijauan dan mangrove-nya ditambahi gitu loh Mas. Ya. Oke, jadi menurut Anda bahwa pemanggilan Said Didu itu kemarin memang proses yang biasa. Tidak ada indikasi untuk ditahan sekaligus itu aja. Kalaupun nanti dari hasil klarifikasi itu memenuhi unsur, baru ada tindak lanjut. Baru ada tindak lanjut, itu pun masih di cross check, kan ada saksi ahli pidananya, ahli IT-nya, kan begitu Mas Yusuf. Tidak serta-merta itu. Ini menarik tadi pernyataan Anda bahwa kalau ini adalah konkret masyarakat yang terdampak. Katakan masyarakat terdampak itu berapa ratus orang, kemudian pendataannya komplit, kemudian bawalah masyarakat itu kemana? Atau ke BKN aja deh. Ke BKN nanti kita fasilitasi gitu. Selesai. Itu mestinya seperti itu yang harus dilakukan. Iya, betul. Jadi gini Mas Yusuf. PSN PIK 2 ini kan tanah kehutanan, jumlahnya 1.754 hektar. Nah, tanah kehutanan selama ini sebagian mungkin 200 hektar atau 250 itu kan digarap oleh petani tambak. Nah, itu loh ceritanya. Nah, sekarang ini kan masih banyak tuh tanah yang nggak keurus. Nah, negara akhirnya perpres melalui Perpres bahwa tanah yang medak itu yang nganggur, supaya ini bermanfaat dan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, terus kemudian ini tanahnya terawat dengan baik, penghijauannya subur, pemerintah kemudian mencari orang kaya atau pengusaha yang bisa ngelola tanah tersebut. Nah, untuk apa? Nah, ya untuk dirumat, dirawat, dikembangkan, mau dijadikan destinasi wisata supaya apa? Menghasilkan PAD. Karena selama ini petani-petani tambak yang punya hak garap itu pendapatannya itu kecil ke negara. Dan dikelolanya cuman kecil juga, nggak keseluruhan. Nah, ada namanya PIK 2 karena kebetulan tanahnya bersebelahan. Nah, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjadi destinasi wisata atau tempat edukasi atau tempat yang bikin orang nyaman lah dan menghasilkan keuangan, memberdayakan UMKM di sana. Nah, dibutuhkan uang 30 sampai 39 triliun. Nah, sekarang siapa yang punya duit itu? Negara nggak punya. Nah, dikelolalah sama PIK. PIK ketika misalnya gini Mas Yusuf, ada petani yang garap nih tanah itu. Ketika ini negara menyerahkan ke swasta, otomatis kan petani-petani tambak atau petani ladang ini kan ditanya, "Bu, punya surat? Pak, punya surat?" "Oh, nggak punya, soalnya ini pakai," gitu kan. Harusnya ini kan hanya digusur aja sebenarnya. Tapi itu tidak, sama PIK karena punya rasa kemanusiaan yang tinggi, sama PIK diganti kerohiman. Katanya sih 10.000 per meter sehingga masyarakat yang tadi menempati tanah garap itu dia tetap dapat ganti rugi. Kalau nggak salah totalnya sudah mencapai di angka 11 miliar Mas Yusuf. Nah, monggo silakan tanya ke PIK. Jadi informasi-informasi seperti ini saya yakin Said Didu nggak bakalan tahu, nggak bakalan paham. Kenapa? Karena Pak Said Didu tidak melakukan tabayun dua arah. Hanya mendengarkan berita-berita, sedangkan dari PIK atau dari PSN tidak didapatkan, sehingga akhirnya dilaporkan ke polisi karena dianggap membuat suasana
keruh, Iya. gaduh, itu Iya. loh Mas Yusuf. Oke, itulah sekelumit tentang persoalan Said Didu yang ramai sekali. Beberapa tokoh memang ada di sana, seperti Refri Harun dan kawan-kawan untuk membackup atau membela Said Didu. Sebagai closing statement, bagaimana Gus? Iya, jadi kemarin itu kan ada tuh podcast salah satu orang yang memang dia jagonya podcast. Iya, Jadi iya. supaya podcastnya ditonton, bikin judul live dalam jumpa pers itu kemenangan Said Didu, apanya yang menang gitu loh. Kok bisa kemenangan Said Didu itu apanya yang menang? Karena tidak ditahan. Yang mengisukan ditahan itu siapa? Polisi itu nggak ada. Misalnya mau ditahan terus polisi ngumumkan, nggak ada Mas Yusuf. Makanya saya tantang nih Pak Said Didu. Ayo kalau sampean memang ya membela rakyat, saya ingin tahu nih rakyat yang dibela yang mana. Terus kemudian tanah yang dirampas itu mana? Yang digusur itu mana, namanya siapa, ahli warisnya siapa, suratnya mana, saya bantu untuk menyelesaikan. Itu. Jadi proyek PIK Mas Yusuf itu beli. Kalau PSN itu tanah negara. Kelolaan tapi duitmu dewe ya. Nah itu PSN PIK 2. Tanahnya kecil. Kalau di peta lah punyanya PIK itu hampir 30.000 hektar. Itu beli, semua beli. Nah namanya beli itu kan tidak ada paksaan. Lu mau jual, yang penting pasaran. Harga pasaran itu harga NJOP. Nah, bisa saja PIK melebihi bisa karena memang butuh tanah itu. Tapi ada juga yang sesuai NJOP. Tapi kalau di bawah NJOP, saya kira tidak ada. Jadi saya menyampaikan tidak hanya kepada Pak Said Didu, kepada teman-teman, ayolah kita diskusi. Ya, karena PIK itu saya melihat Mas Yusuf, mereka banyak tenaga kerja yang terserap di situ. Ini kalau jadi semua berapa banyak nanti termasuk adik-adik mahasiswa yang ingin aktif di sana. Jadi closing statement saya adalah carilah input yang benar agar supaya outputnya juga benar. Iya. Ya, terima kasih Gus Ropi, terima kasih Mas Ramdhani. Bagaimana menurut Anda? Yang benar yang mana nih? Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramdhani.